Saudara, hari ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah impact. Impact, dampak saudara. Mungkin kita hidup Kristen udah lama, kita ikut Tuhan udah lama, kita sungguh-sungguh cari Tuhan udah lama. Tapi pertanyaannya, apakah kehidupan kita ini ada dampaknya? Tidak. Saudara, kita tahu beberapa waktu belakangan ini terjadi satu revival yang luar biasa. Yang terjadi di Asbury University, lalu menjalar mulai ke Ohio Christian University, ke Lee University, dan banyak tempat lain. Tetapi saudara, pertanyaannya, apakah itu dapat dikatakan revival kalau hanya mereka bisa menikmati hadirat Tuhan yang tidak pernah putus? Apakah itu saja revival? Menurut saya revival yang sesungguhnya adalah waktu seseorang masuk ke sana ngalamin Tuhan, dan mereka keluar, mereka berubah. Ada satu dampak yang terjadi dalam hidup mereka. Itulah revival. Tetapi kalau mereka datang, mereka pecandu, mereka datang, terus mereka keluar, mereka tetap menjadi pencandu narkoba. Tidak ada perubahan. Saya rasa itu bukan revival yang sejati. Mereka hanya bisa merinding, merasakan Tuhan, hadirat Tuhan. Dan mungkin mereka menangis di jamaah Tuhan. Tetapi no impact. Tidak ada dampak. Nah saudara, satu kali saya pernah menonton sebuah film, dan ini film sekuler, tetapi film ini tiba-tiba Roh Kudus ngomong lewat film ini, saudara, waktu saya nonton. Ini film lama yang berjudul Tron Legacy, saudara. Di mana di sana ada seorang pencipta video game, dan karena saking obsesinya orang ini terhadap video game itu, dia berusaha untuk menciptakan seperti artificial intelligence yang ada di dalam video game tersebut, di mana video gamesnya menjadi hidup. Dan karena obsesinya lama-lama si orang ini, namanya Flynn, si Flynn ini akhirnya dia masuk ke dalam mesin video game ini dan nggak bisa keluar lagi. Dia kesedot di dalamnya dan dia akhirnya hidup di situ. Nah singkat cerita, anaknya si Flynn ini mulai beranjak dewasa, dia mulai mencari ayahnya kemana, dan dia menemukan ada satu tempat peninggalan bekas ayahnya itu, ada satu mesin video game, dan ternyata anaknya pun ini terhisap ke dalamnya. Ini cerita fiksi saudara. Dan waktu dia terhisap ke dalamnya, dia dalam keadaan bingung. Tiba-tiba dalam keadaan dia bingung, karena di sana ternyata banyak sekali manusia-manusia ciptaan di sana, begitu, yang mirip seperti dia. Tiba-tiba saudara, ayahnya datang, sang pencipta video game datang. Dan waktu sang pencipta video game datang, tiba-tiba semua suasana berubah, saudara. Tiba-tiba suasana yang tadinya kacau balau, tiba-tiba berhenti sejenak, pep, gitu. Tiba-tiba seperti yang gelap dan tiba-tiba terang si pencipta ini. Wah, tiba-tiba seperti Roh Kudus ingetin saya. Nah, harusnya kehadiran Tuhan di dalam kehidupan manusia itu seperti ini. Di mana waktu Yesus lahir dalam hidup kita, Yesus hadir dalam hidup kita, dia membawa impact, dia membawa dampak. Ada sesuatu yang terjadi, perubahan, Yang tadinya tukang marah-marah menjadi peramah. Yang tadinya pecandu sekarang dibebaskan. Yang tadinya terikat dengan pornografi sekarang terbebaskan. Itu yang harusnya terjadi. Itu baru disebut dengan revival, saudara. Mari kita pahami ini. Dan pertanyaannya saudara begini. Kita udah lama nih ikut Tuhan. Ada dampak gak? Ada perubahan gak? Seperti apa yang dikatakan di kitab Roma. Bahwa perubahan itu datang dari pembaruan budi. Menggunakan kata metamorfose yang artinya sedikit demi sedikit tetapi pasti ada satu perubahan. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu. Gak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya, tetapi tiba-tiba itu di dalam, walaupun tidak kelihatan, dia sedang melakukan sebuah proses metamorfosis. Di mana kepompong itu sedang menjadikan ulat menjadi kupu-kupu. Ciptaan yang baru. Nah saudara, mari kita kembali. Apakah kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan cuma dirasakan, tetapi membawa dampak, membawa perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu keserupaan dengan Kristus. Saudara, kita mau belajar sedikit dari kisah di kitab Perjanjian Lama, yang diambil ini dari cerita bagaimana Daud punya kerinduan memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim ke kota Daud, saudara ya. Jadi Daud punya satu kerinduan, aduh saya pengen dekat dengan hadirat Tuhan, karena tabut perjanjian adalah lambang hadirat Tuhan.
Melambangkan hadirat Tuhan ada di sana. Nah saudara, memang Alkitab tidak mencatat ini, tetapi saya yakin dan percaya Daud sebagai raja yang bijaksana, dia pasti melakukan ini. Sebelum dia memindahkan tabut, ini adalah peristiwa penting. Sebelum dia melakukan itu semua, dia pasti saudara, mengumpulkan orang-orang hebatnya, mengumpulkan orang-orang bijaksananya, dia bikin meeting saudara. Ini Alkitab nggak catat, tapi saya yakin ini pasti terjadi. Nah waktu meeting itu terjadi, Daud punya orang-orang yang senior, orang-orang yang tahu tentang perjanjian, hukum Taurat dan sebagainya. Dia pasti punya itu. Dan mungkin juga ada orang-orang muda di sana, ada orang-orang yang lebih modern pemikirannya ada di sana, semua bercampur. Dan waktu itu Daud mungkin bilang begini, Bapak, Ibu, Saudara semua yang saya hormati, kita mau memindahkan tabut perjanjian dan ini peristiwa penting yang akan saya lakukan sebagai seorang raja. Coba saya minta masukannya. Bagaimana kita akan memindahkan tabut itu? Satu ngomong ini, satu ngomong itu. Dan saya yakin itu terpecah menjadi dua golongan. Golongan yang satu adalah golongan yang masih memegang hukum Taurat zaman perjanjian dengan Yosua, dengan Musa. Di mana orang-orang itu akan berkata, oh raja ini harus dipindahkan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Yosua. Diangkat oleh 4 orang imam, Lewi, berjalan, tabutnya diangkat di atas bahu, dan ini akan berjalan di depan. Tetapi ya mungkin ada golongan orang-orang muda, saya nggak tahu. Tetapi orang-orang muda ini mungkin berkata, oh itu kayaknya sudah kuno raja, yang lebih modern, yang lebih mutakhir. Ini adalah seperti gayanya orang Filistin. Ditarik dengan 2 ekor lembu, kereta yang masih baru. Ini kan yang kemarin kereta Filistin datang, ini kan pakai begitu. Ini yang modern, ini yang baru. Mungkin itu terjadi, dan saya yakin ada 2 golongan itu. Nah singkat cerita Alkitab mencatat, yang dipilih adalah yang menggunakan 2 lembu, ditarik 2 lembu dengan kereta yang masih baru. Nah singkat cerita, oke, kita pilih ya cara ini. Nah apa yang terjadi? Dalam perjalanan saudara, ya, dalam perjalanan di kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai 12, saudara nanti boleh baca sendiri. Saya akan notes ini yang penting di sini. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab. Abinadab adalah imam besar, dan imam besar ini punya 3 orang anak yaitu Eleazar, Uza, dan Ahio. Ketiganya adalah imam yang diurapi Tuhan. Nah, Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Perhatikan ini saudara. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Ini di bukit saudara ya, rumah Imam Abinadab itu ada di bukit, jadi dia pasti akan turun dulu. Ternyata waktu turun, lembu-lembunya slip saudara, tergelincir. Apa yang dilakukan? Sontak saudara, dengan refleks Uza mengulurkan tangannya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Saudara, pahami ini. Beberapa puluh tahun Alkitab mencatat tabut perjanjian disimpan di rumah Imam Abinadab. Tidak terjadi sesuatu yang spektakuler. Tidak ada yang namanya impact. Sedangkan saudara, waktu tabut perjanjian itu dibawa pada zaman Yosua, diangkat dengan 4 orang imam Lewi. Dan waktu menjejakkan kaki di sungai Yordan, boom, tiba-tiba ada sesuatu yang berubah. Apa? Sungai Yordan terbelah. Das. Tanah tempat mereka berjalan menjadi kering. Ada satu impact, ada satu dampak, ada satu mujizat terjadi. Kenapa? Nah kenapa pertanyaannya ya? Kok nggak ada mujizat ya di rumah Imam Abinadab? Saudara, Alkitab mencatat. Ternyata waktu Uza memegang tabut perjanjian. Bahasa aslinya mencatat begini. Uza memegang dengan sebuah sikap, yaitu merasa ini adalah properti pribadinya sendiri. Kenapa? Sudah biasa dengan hadirat Tuhan di rumahnya. Sekian puluh tahun di rumah. Bangun tidur belum gosok gigi udah lihat tabut perjanjian di ruang tamu.
Kayaknya tabut perjanjian tuh udah jadi benda biasa yang, oh ini udah biasa, udah lama di rumah saya hafal, bahkan sampai ukirannya ada lecet di mana saya tahu. Hati-hati saudara. Hari-hari ini kalau kita mulai terbiasa dengan hadirat Tuhan, oh ibadah ya, udah biasa. Nangis-nangis, oh udah biasa. Lalu kita mulai hilang respect terhadap hadirat Tuhan. Kita mulai menjadikan hadirat Tuhan biasa. Tidak ada lagi satu rasa hormat, tidak ada lagi rasa takut, respect terhadap Tuhan. Apa yang terjadi? Bisa-bisa hadirat Tuhan yang harusnya membawa dampak, ini tidak membawa dampak dalam kehidupan kita. Karena udah terbiasa, saudara. Dan bahkan dalam terjemahannya, saudara, dalam terjemahan aslinya, dikatakan bahwa Usa dan Ahio ini, he drive the cart. Cart itu kereta, saudara. He drive the cart, artinya dia berusaha mengendalikan kereta itu. Dia berusaha mengendalikan tabut perjanjian. Dia berusaha mengendalikan hadirat Tuhan, saudara. Tuhan, kalau Tuhan mau tolong saya, caranya harus begini. Dia berusaha mengendalikan hadirat Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita harus biarkan Tuhan betul-betul menjadi Tuhan atas hidup kita. Bukan kita mengendalikan Tuhan loh, saudara. Jangan sampai kita mengendalikan Tuhan. Tuhan, tolonglah berkati bisnis saya supaya nanti saya bisa lakukan ini. Nanti saudara Tuhan, saya pasti akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Kita mulai kendalikan Tuhan dengan strategi kita. Kita mulai pikir bahwa Tuhan ini bisa kita kendalikan semau-maunya kita. Oh nggak bisa, saudara. Ini bahaya. Waktu seseorang berusaha mengendalikan Tuhan dalam hidupnya, ini bahaya. Ini bisa menyerang balik sama dirinya. Kenapa? Karena pikiran Tuhan, rancangan Tuhan di atas rancangan manusia, saudara. Mari kita cek ke dalam kehidupan kita hari-hari ini. Baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga. Adakah kita mulai berusaha mengendalikan Tuhan? Adakah kita mulai menjadi biasa dengan hadirat Tuhan? Adakah kita mulai melakukan ibadah hanya sebagai ritual agamawi kita? Adakah kita baca firman hanya sebagai ritual agamawi kita? Kayaknya kalau belum baca firman ada yang hilang. Tetapi kita sendiri tidak menemukan Tuhan waktu kita baca firman. Ini bahaya, saudara. Justru harusnya hadirat Tuhan ini mendatangkan dampak, mendatangkan berkat. Dan apa yang terjadi dalam kondisi itu? Perjalanan tidak bisa dilanjutkan. Daud bilang gini, udah stop dulu, kita cari ada rumah siapa yang terdekat. Singkat cerita ada rumah Obed-Edom. Saudara, rumah Obed-Edom ada dekat sana, dibawalah disimpan di rumah Obed-Edom. Saudara jangan berpikir bahwa Obed-Edom dalam keadaan yang senang karena tabut perjanjian disimpan di rumah dia. Ini tabut perjanjian baru bikin kematian, geger, saudara. Bahkan Daud marah waktu itu. Bukan dikatakan Daud sedih, kenapa marah? Karena Daud greget, aduh ini kan saya mau yang baik, tujuan saya baik loh. Kok tiba-tiba terjadi sesuatu yang buruk? Ada apa ini? Daud marah, Daud kesel, Daud bingung, saudara. Nah, saudara, dalam keadaan bingung udah kita cool down dulu. Nah, saudara, dalam rumah Obed-Edom ini pasti ketakutan. Kenapa? Baru mendatangkan kematian. Dia takut. Karena takutnya dia nggak bisa apa-apa. Yang dia bisa lakukan, dia lakukan yang terbaik. Ini penting, saudara. Kalau kita mau melihat hadirat Tuhan menjadi impact, dampak dalam kehidupan kita, kita harus mulai menghargai hadirat Tuhan. Dan kita harus mulai melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Semua yang kita bisa lakukan terbaik, kita lakukan untuk Tuhan. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Obed-Edom, keturunan Yedutun? Dia bisa menyembah. Dia bawa keluarganya, yuk kita beri yang terbaik. Cara yang terbaik gimana? Kita menyembah Tuhan non-stop 24 jam. Itu yang terbaik yang kita bisa berikan. Apakah Daud menyuruh Obed-Edom melakukan penyembahan 24 jam? Tidak. Daud lagi bingung, saudara. Obed-Edom keluarga lagi bingung juga. Gimana jangan sampai menimbulkan kematian di rumah tanggaku. Jadi dia cuma bisa melakukan yang terbaik dengan sikap segan. Dia menghargai hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Dia respect terhadap hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Dia mulai mengangkat pujian penyembahan. Alkitab mencatat, gak lama, beberapa bulan saja, tabut perjanjian di rumah Obed-Edom. Tabut perjanjian itu membawa berkat yang luar biasa bagi Obed-Edom. Bukan cuma membawa berkat bagi Obed-Edom, tetapi Alkitab mencatat dan semua yang dikerjakan oleh Obed-Edom jadi berhasil, jadi diberkati. Waktu kita mengerti tentang pentingnya hadirat Tuhan dan kita sungguh-sungguh meresponinya. Saudara,
Bukan cuma Anda dibuat berhasil, tetapi semua yang kau kerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Ini kuncinya, saudara. Kuncinya bukan bagaimana kunci sukses, 5 langkah sukses menurut pakar ekonomi, bukan. Yang bisa membuat kita berhasil adalah tangan Tuhan. Yang menjadikan kita berhasil, yang menjadikan kita sukses adalah tangan Tuhan. Boleh katakan amin, saudara. Ada satu perbedaan. Kalau kita kembali kepada zaman Musa. Waktu Musa menghadap Tuhan di Gunung Sinai, tahu ya? 40 hari 40 malam mendapat 2 loh batu. Musa turun, karena apa? Ada rame-rame ya. Anak-anak Israel, bangsa Israel bikin anak lembu emas. Oh, turun. Musa marah, 2 loh batu dihancurkan. Singkat cerita, Musa kembali lagi menghadap Tuhan 40 hari 40 malam. Tetapi ada yang berubah loh di sini. Apa yang berubah? Waktu Musa turun yang kedua kali, Alkitab nggak mencatat yang pertama. Tetapi waktu Musa turun yang kedua kali, Alkitab mencatat. Tiba-tiba Musa harus menyelubungi mukanya. Kenapa? Karena ada sinar kemuliaan Tuhan yang terpancar dari mukanya Musa. Sampai orang nggak tahan. Orang-orang bilang, Musa kita nggak bisa lihat kamu. Sampai Musa menyelubungi mukanya. Kenapa? Apa yang berbeda? Sama-sama 40 hari 40 malam, sama-sama puasanya, sama-sama cari Tuhannya. Saudara, yang berbeda adalah begini. Kali kedua Musa menghadap Tuhan. Musa tahu dengan betul bahwa bangsa Israel telah berbuat noda, berbuat jahat, melukai hati Tuhan. Musa datang dengan takut dan gentar dalam hadirat Tuhan. Dalam keadaan takut dan gentar, saudara lihat. Impact, ada dampak yang terjadi dalam kehidupan Musa. Sesuatu yang berbeda terjadi, saudara. Kalau saudara dan saya mau melihat sesuatu yang berbeda hari-hari ini, kita harus belajar untuk menghormati hadirat Tuhan. Nah saudara, apa sih yang Tuhan inginkan dengan cara? Tuhan lagi ngajar apa? Ini semua harus kembali kepada tatanan. Saudara, betul hari-hari ini kita harus menjadi orang-orang Kristen yang relevan dengan keadaan zaman. Tetapi ada yang menjadi ketetapan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jangan dirubah. Waktu kita berusaha memodernkan sesuatu yang menjadi ketetapan Tuhan. Berusaha merelevankan sesuatu yang menjadi ketetapan Tuhan. Ini hati-hati. Mungkin kita berusaha untuk relevan dengan zaman. Dengan cara apa? Zaman ini mulai menggunakan slang-slang kata-kata kasar. Kata-kata binatang. Setelah mengucapkan sesuatu seperti itu bentuk koma, kata sambung. Lalu kita mulai berusaha menjadi orang Kristen yang ngikutin itu. Kenapa? Supaya relevan. Oh, hati-hati saudara. Ini relevansi yang kebablasan. Bahaya saudara, nggak begitu. Relevan itu tidak begitu. Ketetapan Tuhan tetap ketetapan Tuhan. Jaga perkataan, nggak boleh keluar kalimat kotor keluar dari mulut kita. Itu adalah ketetapan Tuhan. Kita nggak boleh sembarangan. Saudara bisa mengikuti saya sampai di sini. Jangan sampai saudara berusaha untuk relevan seperti bangsa Israel waktu itu. Seperti Daud waktu itu. Berusaha relevan mungkin. Dengan menarik tabut perjanjian dengan cara-cara dunia. Di mana ternyata Tuhan gak suka. Tuhan gak berkenan. Mereka harus kembali kepada tatanan. Apa tatanannya? Kembali dengan cara Imam Lewi mengangkat 4 orang. Unity. Tabut itu diangkat di atas bahu, artinya hadirat Tuhan itu ditaruh di atas. Hadirat Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memimpin langkah hidup mereka mau kemana, bukan mereka. Dan mereka harus berjalan dengan unity. Kalau Tuhan lagi menyuruh mereka maju ke depan 3 langkah, mereka maju 3 langkah. Kalau Tuhan suruh mereka ke kanan, mereka ke kanan, bersama-sama saudara. Gak mungkin yang 4 ini, yang satu pengen ke kanan, yang satu pengen ke kiri, apa yang terjadi? Tabutnya tidak bisa kemana-mana. Semua harus unity. Ada komando. Tuhan yang berjalan di depan. Harus begitu saudara. Kalau kita mau melihat terobosan terjadi hari-hari ini, biarlah Tuhan yang memimpin langkah hidup kita. Berdoa setiap hari, Tuhan, aku minta tuntunanmu. Aku perlu hikmatmu setiap hari Tuhan. Sebab tanpa hikmatmu, aku tidak bisa berjalan. Tanpa hikmatmu, semuanya sia-sia. Wow. Wow. Ada sebuah perubahan yang terjadi. Waktu Obed Edom menghargai betul-betul hadirat Tuhan. Waktu Obed Edom melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai respon dia respect sama Tuhan.
dia diberkati berlimpah-limpah. Saya rindu saudara dan saya diberkati berlimpah-limpah. Tetapi kita harus punya cara yang benar. Beribadah yang benar. Cara kita beribadah harus benar. Kita harus punya respect sama Tuhan. Baru respect kita sama Tuhan mendatangkan impact, dampak dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga apa? Yang sakit alami kesembuhan. Yang berbeban berat ngalami kelegaan. Bisnis yang hancur ngalami pemulihan. Semua harus kembali kepada kita ngecek lagi, evaluasi kembali bagaimana sikap kita terhadap hadirat Tuhan. Engkau yang lagi ngalami masalah apapun, saudara. Bisnis, pekerjaan, kehidupan rumah tangga, sakit penyakit. Yuk kita evaluasi. Ini bukan untuk intimidasi, tetapi kita evaluasi diri kita. Bagaimana sikap kita menghargai hadirat Tuhan hari-hari ini. Kalau kita sudah kehilangan respect karena sudah menjadi biasa karena kita udah Kristen begitu lama. Hati-hati. Kita harus kembali. Respect sama hadirat Tuhan. Bukan cuman kita boleh ngalami nangis, ya puji Tuhan itu baik. Bukan cuman kita ngalami merinding-merinding waktu di dalam hadirat Tuhan, ya itu berarti kita punya sense of God. Tetapi lebih daripada itu, hadirat Tuhan harus mendatangkan dampak. Saudara, arti dari nama Obed Edom adalah penyembah yang kemerah-merahan. Tetapi dalam terjemahan lain kemerah-merahan ini juga adalah dikatakan berkenan. Jadi Obed Edom itu artinya adalah seorang penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, kita perlu ngerti ini. Anda dan saya yang sudah terima Yesus, kita adalah orang-orang yang dikenan oleh Allah. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Karena kematian Kristus itulah yang membuat kita berkenan di hadapan Allah. Maka dari itu, berjalanlah seperti orang yang memang berkenan di hadapan Allah. Artinya dalam berbisnis, dalam berkata-kata, dalam berperilaku. Berperilakulah sebagai selayaknya orang yang memang berkenan di hadapan Allah. Jangan kita sembarangan. Jangan kita melakukan penipuan. Jangan kita merugikan sesama. Itu bukan orang yang berkenan, saudara. Justru kita harus lebih sungguh-sungguh menjaga kasih karunia Tuhan. Dengan cara apa? Hidup lebih benar. Hidup lebih sesuai firman Tuhan. Saudara, Obed Edom membangun relationship-nya dengan Tuhan. Sehingga ini memulihkan hidup dia. Mengubahkan hidup mereka. Saudara, Obed Edom ini adalah keturunan Gad. Nah, saudara, kalau keturunan Gad kita lihat di Mazmur, itu sering kita lihat Mazmur Gitit. Ya, ada 3 pasal, Mazmur pasal 8, 81, 84. Itu selalu diawali dengan Mazmur Gitit. Nah, saudara, Gitit itu terjemahan lain dari Gad sebetulnya. Nah, saya percaya ya, orang-orang Gad ini adalah memang para pemazmur yang luar biasa. Dan 3 hal yang dicatat ya, saudara kalau lihat Mazmur 8, 81, 84, itu semua bicara mengenai kebesaran Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, kerinduan terhadap hadirat Allah. Nah, ini sebetulnya sudah cukup untuk menandakan, melambangkan bagaimana sikap hati keturunan Obed Edom ini terhadap hadirat Tuhan. Sehingga saya dengan yakin berkata bahwa Obed Edom itu betul-betul mengerti arti sebuah respect terhadap Tuhan dan hadirat Tuhan. Wow. Saudara, hari-hari ini kita harus ngerti soal respect sama Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan bukan gini. Kita mencari Tuhan bukan untuk diberkati, bukan. Sebab berkat memang bagian satu paket dalam kehidupan orang percaya. Karena itu janji firman Tuhan. Tetapi bukan berkat yang kita harus kejar. Tetapi hadirat Tuhan yang membawa dampak. Itu yang kita harus kejar. Sehingga hidup Anda dan saya hari lepas hari. Semakin hari kita semakin seperti Kristus. Amin, saudara.